Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Assalamualaikum, jumpa lagi di video pembahasan soal IPA. Nah, kali ini saya akan membahas soal ASPD tahun kemarin. Sudah siap ya? Mari kita belajar bersama-sama kembali. Soal nomor 1 dari ASPD IPA paket 1 tahun 2021. Aldebaran melakukan pengukuran panjang sisi kubus menggunakan mistar seperti pada gambar. Nah, yang ditanyakan adalah volume kubus dalam satuan SI adalah titik-titik. Nah, kita di sini mengukur rusuk kubusnya panjangnya dari angka 3 sampai 7 berarti 4 cm. Panjangnya 4, lebarnya juga 4, tingginya juga 4 karena rusuk kubus itu panjangnya sama. Nah, dalam SI berarti kita ubah ke dalam sisinya itu sama dengan 4 cm diubah menjadi 4/100 meter atau sama dengan 4 dikali 10⁻²meter, sehingga volume kubus sama dengan S pangkat 3 atau S kali S kali S sama dengan 4 kali 10⁻² dipangkatkan 3. Hasilnya sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64 dikali 10⁻² dipangkatkan 3 perkalian pangkat sama dengan tinggal dikalikan 10⁻⁻6. Nah, di sini ada bilangan pokoknya itu 64. Kita ubah menjadi kurang dari 10 sama dengan 6,4. Berarti dibagi 10, maka yang bilangan 10 pangkatnya dikali 10 berarti pangkatnya menjadi negatif 5. Jadi jawabannya 6,4 kali 10 pangkat negatif 5 meter kubik, sehingga jawaban yang benar adalah B. Itu soal nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2. Andin melakukan percobaan pemanasan air seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi itu ada air dipanaskan. Nah, gitu ya. Berikut ini adalah hasil analisis Andin terhadap peristiwa tersebut. 1. Susunan partikel teratur. 2. Gerak partikel makin cepat. 3. Gaya tarik antar partikel menguat. 4. Jarak antar partikel merenggang. Analisis Andin terhadap perubahan kondisi partikel air pada percobaan tersebut yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Air dipanaskan berarti berubah dari cair menjadi gas, gitu ya. Maka yang pertama ini susunan partikelnya teratur. Ini miliknya zat padat ya, padat, salah. Kemudian yang kedua, gerak partikel makin cepat. Ya, partikel yang dipanaskan maka nanti akan semakin cepat tuh geraknya. Oke, nomor 2 betul. Kemudian yang ketiga, gaya tarik antar partikel menguat. Salah ini ya. Kenapa? Karena jaraknya antar partikel menjadi semakin renggang, maka gaya tarik antar partikelnya menjadi semakin lemah begitu. Ini lemah, ini lebih lemah lagi begitu ya. Kemudian yang keempat, jarak antar partikelnya merenggang. Oke, dari cair menjadi gas itu jaraknya partikel semakin jauh. Oke, semakin renggang. Jadi nomor 2 dan 4 lah yang benar. C jawabannya. Nomor 3. Perhatikan gambar proses menggoreng ikan berikut. Nah, ada ikan apa itu ya sampai gosong begitu. Nah, perubahan fisika yang terjadi dari proses tersebut
adalah titik-titik. Ini perubahan fisika, berarti cirinya tidak terbentuk zat baru. Oke, tidak terjadi zat baru. Nah, di sini coba kita cek ada bata membara. Batanya membara, setelah nanti tidak dipanaskan lagi, maka batanya kembali seperti semula. Jadi tidak terbentuk zat baru. Di sini benar. Dan ikan gosong. Nah, gosong karena peristiwa pembakaran. Nah, kemudian berubah jadi ada arangnya begitu ya. Maka ini perubahan kimia. Ini kimia. Terbentuk zat baru. Uap minyak. Jadi minyaknya ini cair, hanya berubah menjadi gas. Jadi hanya perubahan wujudnya. Berarti ini benar. Ini perubahan fisika. Dan minyak mendidih. Ini juga benar. Minyaknya hanya mendidih, tidak terbentuk zat baru. Kemudian kayu terbakar. Kayu berubah menjadi arang, terbentuk zat baru. Ini juga kimia. Jadi yang betul ada bata membara, uap minyak, minyak mendidih begitu. Maka yang tepat kita selidiki A, B, C, D. Nah, D yang betul ya. Minyak mendidih, bata membara, minyak menguap. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan grafik pemanasan air dari wujud padat sampai menjadi cair. Nah, yang ditanyakan adalah massa air pada proses pemanasan tersebut adalah titik-titik. Oke, masanya yang ditanyakan, kita hanya lihat salah satu saja dari peristiwa pemanasan air ini. Misalnya dari wujud es yang suhunya negatif 5 menjadi es yang suhunya 0 dari K sampai L. Jadi di sini dari K ke L ini kan suhu es naik ya. Berarti rumusnya MC kali delta T. Nah, diketahui di sini membutuhkan kalor sebesar 250 dari 0 sampai 250, maka kalornya 250 joule. Ini satuannya joule ya. Oke. Kemudian sama dengan masanya ditanyakan kali kalor jenisnya es di sini ya, kalor jenis es. Nah, berapa kalor jenis es? 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Oh, oke, berarti ini mungkin kalori ya. Ini kalori. Berarti kita tulis di sini 0,5 kalori sehingga nanti masanya sudah dalam bentuk gram kali delta T dari negatif 5 sampai ke 0. Ini delta T nya 5, 0 dikurangi negatif 5, delta T nya 5, di sini 5, sehingga sama dengan masanya sama dengan 250 dibagi 0,5 dikali 5, 2,5 sama dengan 100 gram. Oke, sehingga diperoleh M nya 100 gram. Itu nomor 4. Berikutnya nomor 5. Saya kecilkan dulu biar kelihatan semuanya soal utuh. Oke, Randy melakukan percobaan pengujian sifat larutan menggunakan indikator kertas lakmus dan diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. Berdasarkan data larutan yang bersifat asam, netral, dan basa secara berturutan ditunjukkan oleh titik-titik. Gampang ini. Kita pakai trik saja ya. Triknya kalau asam itu M, ini M merah. Jadi setelah dicelupkan itu berubah jadi merah. Yang mana tuh? Nah, yang ini nih. Nah, ini merah nih. Berarti nomor 4 ini A, asam merah. Kemudian yang netral ini tidak berubah.
sama, sebelum dicelup maupun setelah dicelup ini sama, berarti yang mana nih? 2 dan 3, jadi ini netral, ini juga netral. Oke, jadi yang asam tadi nomor 4, yang netral itu nomor 2 dan 3, berarti yang basa nomor 1. Nomor 1. Basa B biru, berarti berubah jadi biru. Nomor 1 ya, lihat ini, perhatikan perubahannya di sini, ini biru, maka sifatnya basa, berarti kita cek 4 2 1 atau 4 3 1 yang betul. D 4 3 1. Gampang ya. Ternyata soal ASPD itu gampang-gampang, jadi nggak perlu khawatir ya. Lanjut yuk, nomor 6. Perhatikan gambar model partikel berikut. Partikel zat yang merupakan molekul senyawa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ingat, molekul senyawa berarti terbentuk dari atom yang berbeda, atomnya beda. Yang mana? Ini atomnya sama, ya salah. Atomnya beda, betul. Ini atomnya beda, betul. Ini sama, salah. Ini beda, betul. Yang ini sama, salah. Yang sama berarti apa? Yang seperti itu molekul unsur, yang sama molekul unsur, yang beda molekul senyawa. 2 3 dan 5. Yang betul jawabannya C, nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Nah, perhatikan grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu dari sebuah truk yang bergerak meneteskan oli di jalan. Pola tetesan oli sesuai grafik tersebut adalah, ini grafik V terhadap T, berarti ini dari 0 sampai di sini, ini grafiknya mendatar, maka V-nya tetap, kecepatannya tetap, berarti GLB. Biasanya ditunjukkan dengan pola titiknya itu jaraknya sama, seperti yang mana? Nah ini nih, jaraknya sama kan ini. Lalu yang grafik berikutnya itu naik, dari sini sampai sini tuh naik, berarti ini gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Biasanya tetesan olinya itu dari rapat menjadi renggang, begitu ya. Nah jadi ini nih, nah ini dari rapat tadi ke renggang, berarti jawaban yang betul adalah gambar A. Oke, jangan terbalik ya. Nah itu nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Nah, Anton menjatuhkan bola yang bermasa 0,25 kg. Jadi ini masanya 0,25 kg dari lantai 3 nih. Dari sini ya, dari sini ke sana. Energi kinetik bola pada saat mencapai titik B jika percepatan gravitasi 10 adalah titik-titik. Nah, kita bisa selesaikan dengan konsep energi mekanik ya, dimana energi mekanik di setiap posisi itu besarnya sama. Energi mekanik di titik A ini sama dengan energi mekanik di titik B. Di lantai 3, di lantai 2 sama besarnya, dimana energi mekanik itu jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi di EP A tambah EK A itu sama dengan EP B ditambah EK B. Yang ditanyakan adalah energi kinetik di B, EK B berapa. Nah,
gitu. Jadi yang ditanyakan itu di sini, ini berapa gitu ya. Kita cek nih, energi potensial di A rumusnya adalah apa? M kali G kali H di titik A. Maka kita isikan masanya tadi 0,25 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya dari A sampai bawah itu 6 tambah 4 itu sama dengan 10 ya, 10 ditambah energi kinetik di A. Di A tadi belum bergerak, masih dipegangi kan, itu berarti energi kinetiknya masih kosong, sama dengan energi potensial B EPB, berarti rumusnya M kali G kali H di titik B. Masanya 0,25 dikali gravitasinya 10 dikali H di titik B 4 meter ditambah berapa ini EKB yang ditanyakan. Kita kalikan nih, ini dikalikan hasilnya 250 tambah 0 sama dengan ini dikalikan sama dengan ini kali ini berapa nih? Sepuluh. Maaf yang tadi ini kelebihan 0, 25 ya, 25. Kemudian ini 10, berarti udah tahu nih ini EKB berapa. 25 sama dengan 10 tambah EKB, berarti EKB sama dengan 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Nah jawabannya 15 joule begitu. Atau triknya kita juga bisa pakai nih, EK di B sama dengan M kali G kali H, tetapi hanya di sini adalah yang sudah dilalui dari A sampai B, berarti berapa? 6. Jadi di sini kita pakai 6 meter, G nya 10, masanya 0,25 gitu. Saya ulangi, ini tak back dulu ya. Nah biar cepat saja nih, ini sama dengan masanya 0,25 dikali G nya 10 dikali hanya tadi 6, berarti sama dengan sama kan 15. Udah ketemu seperti itu nomor 8. Oke, kita lanjut nomor 9 ya. Perhatikan pernyataan berikut yang merupakan akibat rotasi bumi. Rotasi yang mana? 1. Terjadinya pergantian siang dengan malam. Betul. Oke, pada bulan Juni di belahan utara mengalami musim panas. Perubahan musim itu revolusi. Salah ya. Nomor 3. Waktu di Bali 1 jam lebih awal daripada waktu di Jakarta karena perbedaan tempat, perbedaan posisi garis bujurnya, maka ini karena ada rotasi bumi, berarti mempengaruhi waktu, jadi ada perbedaan waktu, betul ya. Oke, nomor 4. Pada bulan tertentu di Australia mengalami siang lebih lama. Ini karena ada perubahan lamanya siang maupun malam. Berarti ini kan terjadi di setiap tahunnya begitu ya. Di ini revolusi, bukan harian. Berarti kalau rotasi biasanya harian terjadinya, kalau revolusi itu bulanan gitu ya, bulan yang sama, berarti dalam 1 tahun tuh. Jadi jawaban yang betul adalah 1 dan 3, B yang betul. Oke, nomor 10. Nah, perhatikan gambar model neraca lengan berikut. Apabila neraca akan digunakan untuk menimbang beras 16 kg, maka tindakan yang dilakukan agar neraca tetap setimbang adalah titik-titik. Kita harus mencari apanya dulu nih,
kita harus menentukan ini ya, P nya itu berapa masanya gitu kan. Jadi beban P berapa sebagai kuasa, maaf ini sebagai kuasa. Jadi 5 cm ini adalah lengan beban, yang 20 kg ini adalah berat beban W, kemudian yang 50 cm ini adalah lengan kuasa LK gitu, dan yang P nya di sini ini adalah F gaya kuasanya. Kita tentukan F nya dulu. Kita tahu bahwa persamaannya adalah W dikali LB, beban dikali lengan beban, berat beban dikali lengan beban, sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. WLB FLK, W nya 20 kg, LB 5, F mau ditentukan, dan LK nya 50, berarti F sama dengan 20 kali 5 dibagi 50, ini 10, 20 bagi 10, F nya sama dengan 2 Newton ya. Jadi F nya ini 2 Newton. Nah kemudian ini bebannya, W nya diganti 16 kg, W nya diganti 16 kg. Kita tinggal pasang aja rumusnya lagi. Saya ubah jadi warna yang berbeda ya, warna hijau deh. Oke, yang sebelah sini nih. Sekarang yang ini saya taruh di sana. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Yang dirubah pastinya adalah anak timbangan atau F nya di sini. F nya diubah posisinya, berarti nanti yang ditentukan adalah lengan kuasanya, karena lengan kuasanya akan berubah, LK nya akan berubah. W nya 16 kg, lengan bebannya 5, karena itu udah mati toh, itu 5 nggak bisa dirubah-rubah, sama dengan F nya 2 dikali LK lengan kuasa, maka LK nya sama dengan 16 dikali 5 dibagi 2. Kita sederhanakan, 16 bagi 2 ini 1, ini 8, tinggal 8 dikali 5 sama dengan 40, berarti ini berubah dari 50 menjadi 40, maka ini digeser ke sana nih, digeser 10 cm, digeser 10 cm supaya menjadi 40 cm. Maka menggeser anak timbangan kemana, ke sana ya, ke kanan 10 cm. Ini artinya mengubah lengan kuasanya menjadi 40 cm. Oke, demikian pembahasan soal ASPD paket 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian berminat untuk mempelajari soal berikutnya di soal ini, jangan lupa ya, tinggalkan pesan di kolom komentar, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.